Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo ya. Untuk kamu Leo ya, tema kita kali ini adalah ada keadilan untukmu di mana kebenaran akan terungkap. Kira-kira kebenaran apa? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu. Saya mau kocok di sini, ada 2 kartu di sini untuk di mana kebenaran akan terungkap dan pesan semesta untukmu ya. Kebenaran dan kalau mau dibilang juga keadilan untukmu. Kira-kira apa yang terjadi ya, dan pesan semesta. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Leo. Leo, maaf agak sedikit berisik, anak saya lagi bermain, maaf kalau suaranya terdengar dalam video. Leo, saya mulai dulu dari kartu yang pertama, akan kebenaran-kebenaran dan keadilan untuk kamu, Leo. Leo, kita lihat apa yang terjadi, Leo. Oke, di sini, wow, di sini ada Judgment, di mana saya lihat di sini ya. Ada yang melihat bilang kamu itu boros, ada yang bilang kamu itu pakai uang orang, berfoya-foya atas berfoya-foya atas kehidupan atau penderitaan orang lain. Saya lihat di sini terbukti bahwa dirimu tidak seperti yang mereka katakan. Ya. Jadi ada yang bilang, "Ih, tuh Leo ya, dia korupsi." Padahal memang Leo punya gaji. Ya, ataupun mungkin kondisinya, dia pergi pakai uang orang, ternyata uang orang ada kok, bukan pakai. Ini ada menfitnah ya, karena dia nggak suka lihat kamu bahagia ya. Video pergi liburan ya, pasti dia pergi dengan selingkuhan tuh, tapi ada bukti bahwa dia pergi dengan sahabat-sahabatnya. Ini ada beberapa yang tukang tuduh, ini pun pasanganmu tukang tuduh nih, ataupun sahabat-sahabatmu yang tukang rese ya, mau kepo aja. Jadi kalau kamu foto-foto sendiri ya, nanti ada penasaran, kenapa dia pergi liburan foto-foto sendiri ya, kenapa dia nggak foto dengan sahabatnya gitu, padahal memang ya mau foto sendiri aja, kepo aja, mau tahu urusan orang ya. Ataupun bahkan mungkin sahabatmu malah dibilang selingkuh. Ada tuduh menuduh di sini. Ataupun mungkin kondisinya ya memanipulasi, seolah-olah kamu itu berbuat kesalahan, padahal kamu tidak berbuat kesalahan dan itu wajar. Kalau kamu punya gaji ya kamu nikmati. Ya, bukan malah mengambil hak orang lain. Ataupun mungkin suamimu ya, dia bilang, "Wah, ternyata istri saya boros. Dia memakai uang untuk bulanan kita." Ya, padahal sebenarnya kamu punya gaji juga yang kamu pakai untuk membahagiakan hidupmu. Tetapi seolah-olah dia bilang, uang ini dia pakai boros-boros, makanya kita kekurangan uang. Nah, ini contoh ya, kamu bisa menyesuaikan sesuai dengan energimu saja. Ataupun mungkin kondisinya dia bilang, tuh ya di kantor ya, tuh bos ya, dia santai-santai ya, padahal kerjaannya belum beres, tapi kamu buktikan bahwa kamu ya santai karena pekerjaan saya sudah beres. Nah, ini ya, jadi akhirnya pimpinanmu tahu bahwa oh ternyata kinerja dari Scorpio kayak gini, jadi apa yang dituduhkan tidak benar. Ataupun mungkin dalam proyek kamu berbuat curang, ada dokumen kamu menyelipkan dokumen-dokumen yang palsu gitu ya, ternyata kamu bisa buktikan bahwa ini memang ada, bukan palsu
Ya, kamu bisa membuktikan bahwa contoh dokumennya ini benar, yang asli ada nih. Yang difotokopi ya itu yang saya lampirkan. Tapi untuk pembuktiannya kamu bisa membuktikan itu, di mana suara-suara sumbang untuk menjatuhkanmu, terutama dalam hal proyek. Ya, jadi macam ada pemalsuan dokumen, apa tuduhan-tuduhan supaya lelang ulang, tapi akhirnya kamu bisa. Ya, ataupun mungkin kondisinya dibilang kamu memanipulasi pelaporan, data dan macam-macam. Tapi kamu bisa buktikan bahwa ini loh pengeluaran ini, ya semuanya ada pertanggungjawaban, ada laporan. Ya. Jadi seperti gitu, ya. Kita lihat lagi apa ya kebenaran-kebenaran yang akan terungkap, ya. Dimana saya lihat di sini hubungan digantung, ya, ataupun mungkin ya tidak adanya kepastian. Mungkin kalau mau dibilang ya, kenapa ya pasanganku ini begini, nggak mau nikahi saya, katanya belum ada uang ini. Tapi ternyata kebenaran itu terjawab gitu, bahwa dia memang tidak fokus pada dirimu atau tidak betul-betul cinta padamu. Kenapa? Karena hubungan digantung itu hanya untuk memanfaatkan Leo. Ya, pada saat dia sudah dia sudah di atas, malah dia mencampakkan Leo, di mana semesta mau membuktikan kepada kamu bahwa ini orang tidak baik. Ya, ataupun mungkin kondisinya kamu tidak dinafkahi, ya, kamu yang berjuang sendiri, ya, ada keadilan-keadilan di mana hidupmu jauh lebih baik, hartamu tambah banyak, uangmu tambah banyak, dia tambah marah loh, ya, apalagi kalau dibilang kamu sukses, di mana ya kebenaran itu terungkap bahwa orang ini tidak baik untukmu. Dan saya lihat di sini kamu akan jadi lebih hemat untuk mengeluarkan hal uang untuk pengeluaran yang tidak penting, ya. Dan akhirnya dia marah. Karena saya lihat di sini ada yang hanya numpang hidup, numpang popularitas, numpang fasilitas, numpang nama baik. Mungkin kamu dari keluarga kasta up, ya. Nah, ini jadi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu nih, ya, dimana ya kamu sudah tahu bahwa dia manipulatif, dimana hanya banyak alasan. Contoh, dia malas sebenarnya nih, ya, tetapi seolah-olah di lingkungan kerja saya itu toksik, saya keluar aja, di lingkungan kerja ini nggak nyaman, bos nggak suka, macam-macam. Padahal sebenarnya dia malas. Ya, ini ada, ya, yang mana kebenaran itu terungkap bahwa sebenarnya nggak ada yang toksik, dia aja yang malas. Ya, akhirnya kamu harus berjuang sendiri. Ataupun mungkin kondisinya ya mau nikah, nggak nikah karena belum ada uang, belum ada ini, belum siap, belum ini. Tapi pada saat ada yang lebih dari kamu, akhirnya dia menikah. Berarti kebenaran itu terungkap bahwa dia orang tidak baik. Dan dimana saya lihat sekarang kondisinya malah terpuruk, dia ingin datang kembali kepada kamu. Ini ada beberapa yang saya lihat mantan Leo, ya, atau ya stalking, seolah-olah mau silaturahmi, padahal sudah menyakiti hati Leo, tapi ingin seolah-olah datang atau hubungan ini biasa-biasa aja gitu. Ya, kita biasa-biasa aja, kita berteman aja biasa, seolah-olah kayak nggak terjadi apa-apa, ya, kayak nggak ada perasaan gitu. Oke, berikutnya di sini ada Four of Pentacles, di mana Four of Pentacles di sini adalah orang-orang yang betul-betul hanya memanfaatkan kamu dari sisi finansial, ya. Dimana ya tadi mungkin kalau mau dibilang pinjam-pinjam duit, ya, atau bilang kamu manipulasi data, korupsi, ataupun mungkin menfitnah saya, dia itu Leo itu boros, ya, sama seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ya. Karena saya lihat di sini lebih ke energinya ke uang, ya, finansial, di mana kamu disolimi, ya, ataupun difitnah karena keuangan. Jadi seperti gitu, ya, macam contoh, ya, dia pinjam uang kamu tapi pura-pura lari, lupa, ya, seolah-olah sudah lunas, atau bahkan malah menuduhmu, wah, dia yang gila kali ya, saya nggak pernah punya hutang, karena mungkin kamu percaya jadi kamu nggak punya bukti, ya. Akhirnya apa, dia menuduhmu bahwa kamu menipu dia, menebar fitnah terhadapnya, padahal dia memang pinjam uang, cuman karena kamu nggak punya bukti. Ataupun mungkin kondisinya yang mana ya, saya lupa ya, yang mana ya. Berarti semesta ada keadilan untukmu, di mana dia membuka topeng-topeng ini, ya, orang-orang yang tidak pantas untukmu, ataupun mungkin pasangan, ya, kamu udah tahu bahwa wah, dia memanipulasi kepercayaan, ya, bukan manipulasi sih, maksudnya ya pokoknya intinya dia bertopeng, ada ketidakjujuran, tetapi kamu masih di situ, dimana mungkin dia mengambil hakmu, tidak bertanggung jawab, ataupun mungkin kondisinya ada tabungan bersama yang dia ambil tanpa sepengetahuan kamu, ataupun mungkin kredit tanpa sepengetahuan kamu, yang mana kamu juga harus ikut mengambil atau bertanggung jawab atas itu karena kamu pasangannya.
Dimana akhirnya dia pergi dan kamulah yang harus menanggung semua itu. Ataupun mungkin kalian berdua pakai bersama uangnya, tetapi pada saat pembayaran kamu yang harus sendiri menanggung semua dari angsuran-angsuran itu, yang harus bertanggung jawab tanpa ada dirinya. Alasan dia harus kerja di luar negeri, di luar kota, di mana, padahal alasan ujung-ujungnya padahal dia melarikan diri dari tanggung jawab. Nah ini, ataupun ada yang bilang, ayo kita bercerai aja, kita bercerai. Padahal sebenarnya dia mau lari dari tanggung jawab untuk menafkahi kamu dan keluarga. Makanya dia mau minta cerai, pisah seenaknya aja. Nah ini ya, berat ya, karena bicara keuangan soalnya ya. Dan memang ini terjadi di di Leo ya. Tuh, akhirnya apa? Kedapatan semua bahwa mereka salah. Saya lihat di sini hidupmu lebih tenang, walaupun mungkin kondisinya kamu mungkin tidak terpuruk, tidak mempunyai apa-apa, tidak punya siapa-siapa. Tapi saya lihat di sini kamu tenang ya. Di sini ada Hierophant ya, dimana lebih damai bersama semesta, lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, menyikapi apa yang terjadi, banyak introspeksi diri, mempelajari semua karakter-karakter manusia dan mengambil pelajaran dan hikmah dari hidup. Dan hidupmu jauh lebih tenang loh. Dan sedikit-sedikit mulai membaik, terutama ekonomi. Yang mana mungkin mereka yang mengambil keuntungan dari dirimu malah lebih terpuruk dari dirimu saat ini. Ada yang belum kembalikan duit, mau pinjam uang lagi. Ya, atau bahkan mungkin pasanganmu yang pergi nih, yang tadi saya bilang dia mau datang kembali kepadamu, alasan anak, alasan akan berubah ataupun apapun ya, dengan alibi. Untuk apa? Bisa menikmati kehidupan lagi seperti dulu yang nyaman. Ya. Nah ini kamu hati-hati, karena ibaratnya gini, sudah ada kebenaran ini, tapi kalau macam kamu tetap masih tidak belajar dari pengalaman, ya nanti kamu akan kembali ke jurang yang sama. Ibaratkan kamu jatuh ke dalam jurang yang sama, di mana ya semesta sudah memberikan kamu kenyamanan dengan ketenangan, dengan dijauhkan dari orang-orang ini. Tetapi di sini juga saya lihat ada yang Leo ya, tetap masih mengizinkan mereka masuk dalam hidupmu untuk menghancurkanmu lagi. Ini hati-hati. Karena ya orang bertopeng, kalau kita kondisinya baik-baik saja, semua itu kan baik, semua senyum. Pada saat kita tidak baik, baru kita tahu siapa yang sebenarnya manipulatif, siapa yang bertopeng dan tidak. Dengan cara ya lihat siapa yang masih bertahan dengan kamu pada saat kamu susah. Itu aja. Tapi terkadang empati Leo besar ya. Jadi logika nggak main kalau bicara empati, kasihan. Ya padahal kamu sendiri tidak mengasihani dirimu. Dirimu tersiksa. Ya, jadi lebih fokus pada dirimu dulu. Jangan terlalu fokus pada orang lain. Bukan hak kamu, bukan tanggung jawab kamu untuk membahagiakan semua orang. Bahagiakan dirimu. Ya, jangan sampai kamu membahagiakan yang lain sedangkan dirimu korban. Hati-hati. Ya. Dan death, ya, hati-hati dengan orang manipulasi. Ya ini yang tadi saya bilang, ya saya sudah bilang, diulang lagi. Ini semesta mau sampaikan. Semesta sudah membuka topeng mereka. Ya kamu juga harus bisa lebih fokus pada dirimu, belajar dari pengalaman. Jangan sampai malah kamu dimanfaatkan ulang. Ya, ibaratkan dari segi mental juga, karena di sini ada mungkin caci memaki, fitnah menfitnah. Ya, akhirnya serasa kamu tuh bahagia padahal kamu nggak bahagia. Jadi carilah orang yang bisa membahagiakanmu. Jangan malah mendekati orang yang jahat kepadamu. Carilah orang yang mencintaimu. Ya, dan berfokuslah pada orang-orang yang mencintaimu. Jangan malah berfokus dengan orang-orang yang di luar sana yang nggak jelas, hanya membuat sakit kepala, tapi kamu berfokus pada itu. Nggak usah. Ingat, harus lihat dari sisi kesehatan mental. Kalau mereka menginginkanmu, silahkan. Ya, kamu juga baik sama mereka. Tetapi kalau mereka tidak menginginkanmu, ya sudah, biarkan aja dengan mereka, dengan kehidupan masing-masing, urus masing-masing. Ya, jangan ada rasa bersalah, aduh saya memisahkan anakku dengan ayahnya, saya memisahkan anakku dengan ibunya. Kalau ibunya toksik atau ayahnya toksik, ngapain? Malah itu tekanan mental juga buat anakmu. Ya, jangan sampai ada trauma atau dia mengikuti yang jahat, dia mengikuti pola asuh yang salah. Akhirnya ujung-ujungnya kebesar dia trauma ataupun ada luka batin dalam dirinya. Nah ini hati-hati juga ya. Oke, jadi seperti gitu ya kebenaran yang terungkap, di mana semesta sudah membuka semua topeng-topeng manusia-manusia toksik
ya, dan keadilan pun datang, kamu step by step bisa memberikan yang terbaik untuk dirimu, keuangan kamu juga bisa pulih, mungkin kondisi kesehatan kamu juga membaik, terutama dari segi mental ya dan fisik ya. Saya lihat di sini kamu sakit itu karena tekanan ya, tekanan karena pikiran dan akhirnya sakit medis ya. Dan ya berangsur-angsur pulih itu ada keadilan, dimana mungkin uang kamu sedikit step by step bisa terkumpul lagi, walaupun mungkin masih dalam tanda kutip masih minus, tapi setidaknya lebih baik dibandingkan tahun lalu. Ya karena saya lihat di sini, kenapa saya bilang minus? Karena kamu ada penghasilan juga tapi ada hutang, makanya saya bilang masih minus. Ya kecuali kalau kamu sudah tidak mempunyai hutang, ya berarti ada plus sedikit, ada tambahan sedikit. Kenapa? Karena kamu punya tabungan. Ada pun ada tabungan tapi tidak seberapa. Karena pengeluaran juga saya lihat di sini lebih banyak. Makanya saya bilang walaupun minus tapi kamu masih lebih baik karena dari segi mental kamu sudah up. Dibandingkan dulu sudah minus, mental pun tertekan. Kasihan dirimu. Jadi sayangi dirimu ya. Oke. Semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini, maaf koneksi nanti ya, koneksi di akhir saya ke pesan semesta dulu. Saya ambil 3 kartu. 1, 2, 3 kartu untuk pesan semesta kepada Leo. Apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu, Leo? Di sini ada The Magician, di sini ada The Hangman, dan di sini ada The High Priestess. Semesta mau sampaikan, berpikirlah dengan tenang. Jangan pernah merasa bersalah, jangan pernah rendah hati, rendah diri. Kamu ada uang, tidak ada uang, happy aja. Ya, jangan kamu gak ada uang langsung menyalahkan dirimu, merasa kecil, merasa tidak berarti. No, ya, orang tidak melihat kamu dari keuanganmu. Terkadang kamu hanya berpikir dari segi keuangan. Ya, jadi carilah teman-teman yang memang bukan matre. Karena kamu terkoneksi dengan orang-orang matre, jadi kamu tuh tolak ukurnya tuh uang ya. Jadi jangan ya, uang itu ditabung, belilah barang-barang yang dibutuhkan, bukan diinginkan. Banyak menabung. Jangan terlalu empati kepada orang yang salah. Kita berempati, tapi berempati pada orang yang benar. Jangan yang salah, akhirnya membudayakan atau memberdayakan kemalasan mereka ya. Terus kalau kamu punya hubungan digantung ataupun mungkin ada masalah, diselesaikan ya. Jangan mau digantung begitu. Ataupun yang tadi ya, saya bilang dalam hubungan, kalau memang mereka tidak mencintaimu, kalau mereka tidak ada kejelasan, berarti mereka tidak mencintaimu secara tulus. Karena orang yang mencintai itu tidak mungkin mengorbankan pasangannya atau menyakiti pasangannya atau membuang-buang waktu pasangannya ya. Jadi kalau kamu sudah tahu bahwa orang itu jahat, jauhi. Ya harus punya sisi ketegasan dalam diri. Kalau tidak, kamu dipermainkan dari sisi perasaan dan sisi mental. Ya, harus logika jalan dan lebih sabar. Ya, dalam berucap, bersikap, bertindak. Lebih banyak senyum supaya orang itu merasa nyaman bersamamu. Terkadang kamu tuh judes cuek. Ya, jadi orang itu terkadang itu merasa bahwa dirimu tuh tidak friendly, padahal sebenarnya kamu tuh baik ya. Jadi lebih banyak tersenyum supaya orang itu nyaman, kamu pun bisa menarik energi bahagia kepada dirimu dan untuk orang lain juga ya. Oke, itu yang saya lihat ya dari koneksi kamu dan pesan semesta untukmu. Semoga resonate. Dan untuk koneksi inisial dan zodiak, saya sudah menarik koneksinya. Kita ke inisial dulu. Kamu terkoneksi dengan huruf M. Ada J, L, H, P, I, R, W, A, G, Z, Y, O, E. Wah, ini kenapa miring-miring nih ya? Saya rapikan dulu. C, F, bisa lihat, X, J, F, dan K. Oke, untuk koneksi inisial di sini ada M, J, L, H, P, I, R, W, A, G, Z, Y, O, E, C, F, X, J, F, dan K ya. J-nya double berarti energinya up. Yang double berarti energinya up ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak, saya sudah menarik energinya juga. Kalaupun mungkin di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin terkoneksi dari zodiaknya. Di mana kamu terkoneksi dengan bintang Gemini, ada juga Sagittarius, ada Cancer, Aquarius, ada Gemini. Wah, Gemini up ya. Pisces, ada Leo, dan ada Virgo.
Jadi Gemini up ya, dan huruf J juga up ya. Jadi yang up itu energinya bagus, berarti itu orang toksik ya. Kalau kamu terkoneksi itu jauhlah ya, karena itu ibaratkan apa ya, kalau dibilang toksik tingkat tinggi ya. Ya seperti gitu ya. Jadi kamu terkoneksi dengan zodiak Gemini, Sagittarius, Cancer, Aquarius, Gemini, Pisces, Leo, dan Virgo ya. Oke, mungkin itu bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.